Karena memang bagian tengah bilah nanti itu nggak akan lebih dari 2 cm ya. Jadi umumnya keris-keris dari era Majapahit itu memang kecil ya, ramping ya. Maksimal paling 2 cm lah. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas ya tentang jadi dasar-dasar memperkirakan usia sebuah keris ya atau menangguh keris ya. Dan nanti kita pakai satu contoh ini yang paling gampang ya. Jadi memang yang cirinya cukup unik dan mudah dibedakan. Salah satunya adalah keris yang tangguh Majapahit ya. Nah, sebelum saya bahas, buat temen-temen yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, jadi kerisnya ya. Nah, ini walaupun kerisnya bisa dibilang sudah tidak terlalu utuh ya, tapi untuk dari materi dan bagian cor-coran dan sedikit gaya ini bisa kita perkirakan ya. Jadi kira-kira ini keris daerah mana ya. Saya tadi ini sebenarnya keris dari era Majapahit. Nah, dasar-dasar menangguh itu seperti apa sih? Nah, nanti kita akan mulai dari yang paling mudah ya. Jadi ada beberapa urutannya, step-stepnya yang paling gampang. Cuman untuk dasarnya memang teman-teman itu memang harus paling enggak sudah pernah baca literatur dan pernah lihat-lihat langsung ya keris-keris dari berbagai era lah. Walaupun itu nggak tahu keris dari zaman apa, karena nanti itu kalau teman-teman minimal kalau pernah lihat bendanya, ketika baca literatur lagi atau diskusi lagi nanti ada istilah tahu lah maksudnya. Oh, maksudnya yang materi seperti ini tuh gini, pamor ceprit itu seperti ini, terus gonjo cebitron ini seperti ini, terus galik botol rubo seperti ini. Nanti teman-teman akan paham kalau pernah lihat minimal barang-barangnya ya. Nah, jadi yang pertama untuk memperkirakan yang paling mudah itu teman-teman harus istilahnya melihat kira-kira ini keris dari Jawa bagian barat ataukah Jawa bagian tengah sama ke timur ya, karena ada beda yang cukup mencolok ya. Jadi kalau yang daerah Jawa barat itu biasanya posisi pesi ini agak ke tengah ya, agak ke tengah bilah. Kalau yang Mataram ke timur, Tangguh Majapahit, Madura, Blambangan, Tuban itu agak maju ke depan sedikit ya. Jadi agak maju ke depan, itu yang pertama. Nah, kalau ini yang termasuk yang sebenarnya agak yang maju ke depan dikit ya. Nah, di daerah yang Jawa Timur itu ada banyak, nggak seperti kalau Jawa Barat itu sebenarnya cuma 3 aja ya yang umum itu ya. Kalau yang di era yang lama kalau bisa pesinya di posisi tengah itu kalau biasanya kalau sepuh, kalau nggak Pajajaran ya Segaluh. Itu sudah pernah saya bahas ya, nanti teman-teman bisa lihat ada ciri yang mencolok juga. Kalau yang Jawa Barat ini sudah masuk era Kesultanan Islam, itu biasanya orang masukkannya Tangguh Cirebon pada umumnya. Jadi di antara 3 itu ya. Tapi kalau yang Jawa Tengah ke timur itu ada banyak ya. Ada Mataram Islam pun ada banyak ya, mulai Senopati, Sultan Agung, Amangkurat, Kartosuro, sampai nanti era nom-noman ya, Surakarta dan Yogyakarta ya. Jadi selain yang Mataram nanti ada Tuban, ada Majapahit, ada Blambangan, ada Madura, ada Madiun, nah gitu ya. Yang agak lebih muda lagi nanti ada Magetan sama yang Nganjuk, Ngadiboyo itu punya ciri khas sendiri ya. Nah, kalau seperti ini, misalnya kita sudah tentukan ini kira-kira dari daerah timur, itu paling enggak kalau kayak bila kecil atau sor-soran seperti ini, gonjo cebitron sederhana, itu teman-teman tinggal menentukan itu kira-kira sudah masuk era Mataram Islam ataukah yang sebelum. Kalau yang sederhana seperti ini sebenarnya sebelum Mataram Islam ya. Umumnya kalau Mataram Islam ada tungkaannya kalau sudah masuk Mataram Islam. Bagian gonjo belakang tungkaan itu yang naik gitu ya. Atau gonjonya wuwung banget, panjang, agak melebih ke bawah gitu ya. Tapi kalau seperti ini biasanya di era-era sebelum Mataram Islam ya. Maka ukuran segini dan materi seperti ini itu sebenarnya sudah Majapahit ya, karena kalau di Tangguh Blambangan, Tangguh Madura, Tangguh Tuban nggak cocok, nggak masuk gitu loh. Apalagi di Tangguh Madiun nggak masuk ya. Ini paling masuk memang di Majapahit. Sebenarnya dilihat ada banyak ya, gaya materi itu, materi nanti termasuk materi bila sama pamor ya. Ada yang kayak seperti ini, ada pamor sangat bagus ya. Nanti tak tunjukkan detailnya ya.
Jadi seperti itu ya secara garis besar. Jadi itu teman-teman itu, jadi yang dilihat itu adalah pertama dari daerah barat atau Jawa Tengah ke timur, nanti dilihat gayanya sama materinya ya. Biasanya dalam ilmu penangguhan itu, biasanya kalau gaya dan materi nggak sinkron, itu memang harus dipertanyakan, harus dilihat, dicari contoh-contoh yang lain, kira-kira ada nggak sih yang contoh seperti itu di daerah tersebut atau di tangguh tersebut. Jadi seperti itu ya. Tapi umumnya biasanya kalau yang gaya sama materinya sinkron, itu memang kemungkinan besar dari tangguh itu ya. Maksudnya yang nggak sinkron seperti apa? Kayak banyak yang gaya Mojopahit tapi materinya lebih baru, itu nggak sinkron. Itu sebenarnya bisa dibedakan ya, materi-materi Mojopahit, materi Belambangan, Madura, terutama kalau sudah diwarangi ya, nanti kayak materi pamornya dan besinya nanti terlihat. Nah untuk lebih detailnya, jadi ini kenapa kok di tangguh Mojopahit, nanti tak tunjukkan ya. Jadi materinya sama materi pamornya ya, walaupun di sini ada ciri salah satunya besi gapit yang biasa orang nanggungnya karya Empu Jijo, walaupun sebenarnya nggak gitu juga sih. Untuk masalah besi gapit saya sudah pernah bahas di video lain, nanti teman-teman bisa lihat. Cuma ini nanti kita lihat materinya, terutama materi besi sama bahan pamor. Jadi kenapa ini ditangguh Mojopahit, karena kalau rancang bangun ini terutama bagian cor-coran dan gonjonya ini memang sudah mengarah ke Mojopahit. Kalau ditangguh di tangguh lain nggak akan cocok ya. Nah untuk lebih detailnya ini mari kita simak sama-sama. Memang bagian tengah bilah nanti itu nggak akan lebih dari 2 cm ya. Jadi umumnya keris-keris dari era Mojopahit itu memang kecil ya, ramping ya, maksimal paling 2 cm lah. Walaupun ini pernah dilaras, dihaluskan pinggirnya karena pernah sempat kropos mungkin, jadi akhirnya tinggal sedikit ya. Tapi kalau teman-teman lihat bagian cor-coran, ini gonjonya memang khas ya. Jadi memang gonjo-gonjo Mojopahit ya, sederhana atau jebitron seperti ini ya. Dan kalau teman-teman lihat materinya kayak pamor ini, orang sebutnya pamor-pamor cebrit ya. Nah sama ini juga ya, kelihatan ya. Nah pamornya ya cukup khas. Di sini mungkin sudah tidak terlalu terlihat ya, karena memang sudah sangat tipis ya. Dan ini memang bilahnya ya, besinya ya, terlihat agak punel, agak halus lah. Walaupun jadi tua ini masih bagus ya ini ya. Jadi artinya nggak kropos, lubang-lubang banget gitu ya. Cuma mungkin bagian tepi, bagian corok bajanya itu ya, yang mungkin sempat kropos akhirnya sempat dilaras sedikit, dihaluskan. Jadi seperti itu ya. Nah mungkin itu saja dari saya, jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Dan ngaksomo kasih paning sesami sumimpango ing lakudur. Memaafkan terhadap kesalahan orang lain, hindarilah terhadap tindakan jahat.